jauhkan mereka dengan tradisi dan budayanya. Bisikan kepada mereka bahwa leluhur mereka itu sesat. Ini adalah 3 cara untuk menguasai sebuah bangsa, sehingga tidak aneh ketika akhir-akhir ini banyak kita mendengar bahwa leluhur kita menyembah pohon, sesat, musyrik, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari cara-cara mereka untuk menguasai Nusantara. Salam Rahayu. Ada beberapa pertanyaan tentang perbedaan antara satu suro yang jatuh pada hari Jumat Kliwon dan satu suro yang jatuh pada Sabtu Legi. Jadi di dalam perhitungan Jawa ada metodologi perhitungan yaitu Asapon dan perhitungan Jawa Aboge. Perhitungan Asapon adalah perpaduan antara perhitungan Jawa Aboge dan perhitungan Hijriyah atau Komariah. Dan untuk tahun ini, tahun 2025, antara kalender Hijriyah dan kalender Jawa Asapon, penanggalan satu suronya Jumat Kliwon. Untuk penanggalan Jawa Aboge jatuh pada Sabtu Legi. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa penanggalan satu suro sudah paten. Ini yang membedakan kalau di kalender Hijriyah atau di perhitungan Asapon, itu satu suronya setiap tahunnya harus melakukan penelitian melalui melihat hilal dan lain sebagainya. Kalau perhitungan kalender Jawa Aboge mengacu pada perputaran satu windu. Satu windu ini ada 8 tahun. Dalam 8 tahun ada 8 nama hari dan pasaran yang menjadi penanggalan satu suro. Jadi ini setiap tahunnya akan berputar berganti-ganti. Tahun ini satu suro jatuh pada Sabtu Legi, maka 8 tahun kemudian satu suro kembali jatuh pada Sabtu Legi. Lalu ada juga yang bertanya, lalu Mbah menggunakan perhitungan yang mana atau kalender yang mana? Jawaban saya adalah saya menggunakan perhitungan kalender Jawa Aboge, karena perhitungan ini jauh sebelum ada kalender Hijriyah. Artinya bahwa leluhur kita dahulu sudah sangat luar biasa dalam menentukan hari, tanggal, dan tahun. Sementara pada saat itu belum ada yang namanya teknologi. Lewat ikhtiar kebatinan mereka, pendekatan mereka terhadap Sang Maha Kuasa, mereka mampu menentukan hari, bulan, dan tahun. Dan ketika kita memperhatikan dari tahun ke tahun, satu Muharram atau satu Suro ini selalu beriringan. Kalender Hijriyah di hari Jumat Kliwon, penanggalan satu Suro Jawa Aboge di Sabtu Legi, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahun sepanjang masa. Artinya bahwa ada keakuratan perhitungan Jawa Aboge, meskipun ini sama sekali tidak menggunakan teknologi seperti zaman sekarang. Dan kemudian ada yang mempertanyakan pula kepada saya tentang
tanggal 9 Suro. Kenapa tanggal 9 Suro itu menjadi tanggal larangan atau tanggal yang dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu seperti membangun rumah, pindah rumah, memulai usaha, menikah, dan lain sebagainya. Ini kenapa tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan bahwa dikarenakan Nyi Roro Kidul sedang mantu. Sebenarnya tidak demikian. Ini adalah salah satu isu untuk memisahkan orang-orang Jawa dengan tradisi dan budayanya. Jadi memang sudah sangat lama ada kekuatan yang ingin menguasai Nusantara ini. Ketika tanah Jawa sudah mampu ditundukkan, maka kepentingan untuk menguasai Nusantara ini akan berhasil. Jadi tanggal 9 Suro keturunan Nabi kita Muhammad itu dibantai, dan dibantainya itu pada tanggal 9 Suro atau tanggal 9 Muharram. Dan ini kemudian diyakini oleh orang Jawa menjadi tanggal dan bulan berduka, hingga orang-orang tua kita khususnya orang Jawa ini sangat menyakralkan bulan Suro, khususnya tanggal 9 Suro. Kenapa kemudian banyak sekali yang salah paham dengan tradisi leluhur kita? Ini karena leluhur kita dahulu ketika mengajarkan sesuatu lebih kepada memberikan contoh. Berbeda dengan orang-orang saat ini. Leluhur kita itu ketika anak atau cucunya melakukan kenakalan, mencuri, atau yang lainnya, mereka tidak akan mengatakan, jangan begitu, dosa, nanti masuk neraka. Tidak seperti demikian. Tapi mereka cukup dengan berkata, jangan seperti itu, ora ilok. Jadi cukup dengan kata-kata itu. Orang dahulu itu tidak senang atau tidak suka mengatakan sesuatu secara langsung. Selalu dengan bahasa kiasan, dengan sanepo, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang sekarang ketika ada orang mencuri, pasti yang akan dikatakan jangan mencuri, itu dosa, nanti masuk neraka. Berbeda dengan orang-orang dahulu, cukup dengan kalimat ojo koyo kuwi, ora elok. Nah, ini yang orang dahulu selalu sampaikan kepada anak keturunannya. Jadi mereka tidak suka mengatakan sesuatu secara langsung, karena bagi orang-orang dahulu mengatakan surga dan neraka itu sesuatu yang tabu. Jadi orang-orang dahulu itu lebih kepada perilaku, bukan ucapan, bukan lisan. Inilah kenapa akhlak orang-orang dahulu sangat luar biasa. Kita yang saat ini harus lebih berhati-hati ketika mendengar sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan kita atau kebiasaan orang tua kita, maka kita cari tahu. Jangan kemudian kita ikut-ikutan, karena belum tentu apa yang kita dengar itu adalah suatu kebenaran. Yang menjadi contoh tanggal 9 di bulan Suro. Banyak sekali versi-versi yang kita dengar. Ini bisa menyesatkan kita. Kemudian kita akan menganggap bahwa leluhur kita salah atau sesat. Ini memang sekali lagi saya sampaikan bahwa memang sudah lama Nusantara ini ingin dikuasai oleh kelompok tertentu. Tanpa sadar
kita sudah dijauhkan dengan tradisi dan budaya leluhur kita. Karena ini adalah salah satu cara mereka untuk menguasai sebuah bangsa. Ada 3 hal. 1, hapus sejarah mereka. Kemudian yang kedua, jauhkan mereka dengan tradisi dan budayanya. Bisikan kepada mereka bahwa leluhur mereka itu sesat. Ini adalah 3 cara untuk menguasai sebuah bangsa. Sehingga tidak aneh ketika akhir-akhir ini banyak kita mendengar bahwa leluhur kita menyembah pohon, sesat, musyrik, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari cara-cara mereka untuk menguasai Nusantara. Kemudian ada juga yang bertanya tentang tata cara tirakat-tirakat Jawa, seperti puasa weton, puasa mutih, puasa ngebleng, dan puasa yang lainnya. Jadi di video berikutnya akan saya jelaskan tentang tirakat-tirakat ini, yaitu puasa weton, apit weton, puasa mutih, puasa ngebleng, dan puasa yang lainnya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.